Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tulian Himansa dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika yang dibimbing oleh Ibu Libria Tuti. Materi fisikanya adalah mengidentifikasi gas rumah kaca dalam berbagai sektor. Di sini saya menjelaskan gambar 6.3 dengan judul emisi gas rumah kaca. Jika kita lihat pada gambar, terdapat dua diagram. Diagram pertama yang di sebelah kiri adalah jenis gas rumah kaca, dan diagram yang kedua di sebelah kanan adalah sumber emisi gas rumah kaca. Jika kita lihat pada diagram yang pertama, yaitu jenis gas rumah kaca, terdapat dinitrogen oksida dengan rumus N2O sebanyak 6,2%. Lalu terdapat F-gas sebanyak 2,1%. Lalu ada karbon dioksida dengan rumus CO2 dengan jumlah 74,4%. Lalu yang terakhir terdapat metana dengan rumus CH4 sebanyak 17,3%. Lalu diagram yang kedua, yaitu sumber emisi gas rumah kaca, terdapat listrik sebanyak 25%, makanan dan penggunaan lahan sebanyak 24%, transportasi sebanyak 14%, industri sebanyak 21%, bangunan sebanyak 6%, dan energi lain sebanyak 10%. Setelah mengamati dua diagram gambar tersebut, kita memiliki permasalahan-permasalahan yang harus didiskusikan dan diselesaikan. Yang pertama, apa saja jenis-jenis gas rumah kaca berdasarkan gambar. Lalu soal yang kedua, bagaimana gas-gas tersebut dihasilkan. Lalu yang ketiga, urutkanlah gas rumah kaca dari yang memiliki presentase paling kecil di atmosfer. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama dahulu, yaitu F-gas atau fluorinated gases. Gas ini termasuk dalam kelompok gas buatan yang terdiri dari berbagai senyawa fluorinasi seperti hidrofluorokarbon atau HFC, perfluorokarbon atau PFC, dan sulfoheksafluorida atau SP6. F-gas dihasilkan terutama dari industri seperti produksi semikonduktor, sistem pendingin dan pendingin udara, serta penggunaan aerosol. Meskipun presentasinya relatif kecil, yaitu sebanyak 2,1%, F-gas memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Lalu ada yang kedua, yaitu dinitrogen oksida dengan rumus N2O. Gas ini dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk pertanian, yakni melalui penggunaan pupuk nitrogen, sintesis, dan manajemen limbah, serta pembakaran bahan bakar fosil. Meskipun kontribusinya dalam persentase lebih besar daripada F-gas,
yaitu sebanyak 6,2%. N2O atau dinitrogen oksida masih dianggap sebagai gas rumah kaca yang penting karena memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Lalu yang ketiga, terdapat metana dengan rumus CH4. Gas ini dihasilkan dari proses alami seperti dekomposisi organik dalam lahan pertanian dan limbah, serta dari aktivitas manusia seperti produksi hewan ternak dan pembakaran biomasa. Meskipun persentase metana dalam atmosfer lebih besar daripada F-gas dan juga N2O, yakni sebanyak 17,3%, namun memiliki potensi pemanasan global yang lebih rendah dibandingkan dengan CO2. Lalu yang keempat, terdapat karbon dioksida dengan rumus CO2. Gas ini adalah gas rumah kaca yang paling umum dan paling banyak dihasilkan. CO2